Oke, ketemu lagi. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan DLTO yang baik dan benar pada kasus Bell palsy. Kita ketahui bersama bahwa Bell palsy terjadi karena adanya penekanan pada nervus facialis atau saraf ketujuh sehingga menyebabkan kelemahan pada salah satu sisi wajah. Seperti biasa, sebelum kita melakukan treatment pada klien atau pasien kita, selalu kita lakukan tes kebutuhan mikroelektrik yang dibutuhkan oleh pasien kita. Akan tetapi pada kondisi ini, karena wajah adalah salah satu sisi yang sangat sensitif dari tubuh selain antara ibu jari dan jari telunjuk, kita boleh menggunakan mikroelektrik yang paling kecil. Oke, karena kondisi kali ini kebetulan pasiennya kita tidak pas dalam kondisi yang kena Bell palsy, tapi saya akan memperagakan bagaimana cara mengerjakannya saja. Oke. Seperti ini kita kasih gel sebutir jagung di ujung sini ya. Saya akan mencoba untuk mengaplikasikan pada sisi kiri ya. Jadi misalnya yang terkena atau yang terserang itu adalah nervus facialis bagian sinistra atau sisi kiri. Kondisi ini pada bagian mata sebenarnya tidak masalah ya apabila lasernya kena langsung ke daerah mata, karena kebetulan kita menggunakan laser kelas 2A. Jadi sangat aman. Posisinya seperti ini ya. Kliennya seperti ini. Kita langsung kasihkan gelnya saja di ujung trandosa seperti ini. Kita ratakan mulai dari daerah frontal ya, dari daerah dahi. Oke. Kita arahkan ke telinga ya, seperti ini di sini. Fokus. Lalu geser dekat alis. Fokus pada titik sini. Oke. Di pinggir alis. Stimulasinya terasa, Bu? Oke, jadi walaupun kecil stimulasinya tetap terasa ya. Oke, dibawa ke telinga. Oke, apabila kita mau ganti area atau gelnya sudah mulai kering, kita boleh tambahkan gelnya. Kebetulan ini kita mau ganti area ya. Setelah kita lakukan daerah frontal sampai sudut mata luar, kita kasih gelnya bagian dalam, bawah mata, lalu ke pipi ya. Seperti ini. Ya, kita boleh lakukan langsung ya. Nyalain alat, fokus di sini. Terus turun ke bawah hidung seperti ini. Ya, pas di bawah mata boleh kita fokuskan ya. Titik di bawah mata. Kita bawa ke arah telinga. Oke, diulangi beberapa kali. Oke. Lalu titik berikutnya kita fokus di cuping hidungnya. Terasa stimulasinya? Ya. Pada titik-titik daerah pada wajah yang telah saya jabarkan tadi, biasanya stimulasi itu terasa sekali. Oke, bawa ke samping telinga. Iya, seperti ini. Lalu kita aplikasikan, karena kita mau pindah area ya, tambahkan gelnya, kita aplikasikan dari bawah dagu, kita bawa ke pinggir telinga ya. Kita bawa terus ke samping telinga. Kembali lagi, kita bisa, mohon maaf Ibu, saya pinjam daerah sininya ya. Kita bisa fokus pada daerah sini juga ya. Pas di atas bibir, di bawah hidung ya. Dibawa terus ke samping, ke arah telinga. Oke, seperti ini. Ulangi lagi beberapa kali ya. Oke. Biasanya untuk kasus Bell palsy dia akan sembuh sendiri selama 1-2 minggu. Akan tetapi untuk mempercepat proses penyembuhannya, kita dapat menggunakan DLTO. Pada kasus-kasus tertentu, ada kondisi pasien yang memang cukup lama sembuhnya, sehingga menyebabkan daerah-daerah sekitarnya ikut bermasalah, seperti otot leher ikut memendek, terus terjadinya spasme. Jadi kalau ketemu pasien seperti ini atau kita menderita kondisi yang seperti ini, kita bisa aplikasikan DLTO pada daerah leher sampai ke daerah trapesius, ya,
Saya akan contohkan. Ini kita bisa ngambil bagian neck atau leher, ratakan gelnya. Kita kasih sedikit untuk daerah trapesius ya. Oke, nyalain alatnya. Oke, seperti ini. Fokus sekitar telinga ya, dari depan belakang dikasih. Karena untuk saraf ketujuh adanya di dekat telinga ya. Jadi kita boleh fokus di daerah sini, sekitar telinga. Lalu untuk kasus yang cukup lama, kita boleh lakukan daerah leher dan kita tambahkan sedikit ke daerah trapesius ya, otot trapesius. Seperti ini. Kita minta pasien untuk menoleh ke kanan. Nah, menunduk sedikit. Nah, posisi seperti ini otomatis otot dari daerah trapesius sisi kanan dia lebih terulur ya. Boleh kita lanjutkan treatmentnya. Arah gerakan bebas ya. Hanya kalau untuk daerah wajah selalu dibawa ke telinga. Tekanan oke? Oke. Tekanan selalu kita tanyakan ya, biar pasien ini merasa nyaman dengan tekanan yang kita berikan. Oke ya, jadi seperti itu cara penggunaan DLTO pada kasus Bell palsy. Jadi Bapak Ibu bisa mencobanya di rumah.